Shalom, Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari yang indah di awal bulan Oktober minggu pertama, kita boleh masuk di hadirat Tuhan. Adalah waktu yang sangat indah yang Tuhan karuniakan bagi kita. Amin. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana, tetapi yang kita tahu, penyertaan Allah sungguh sempurna di dalam setiap hidup kita. Amin. Mari kita siapkan segenap hati kita. Kita siapkan segenap kehidupan kita. Kita mau masuk di dalam ibadah kita. Kita undang kuasa roh Allah yang hidup memenuhi kehidupan kita. Kita angkat pujian. Roh-Mu yang hidup penuhi.
Bahkan saat Sungguh ini kami bersyukur Bapa atas anugerah-Mu, atas kebaikan Tuhan, anugerah-Mu bagi kami Bapa, kasih setia Tuhan. Haleluya, haleluya.
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti bersyukur kepada Tuhan, sebab tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada yang dapat disetarakan dengan Tuhan. Tidak ada yang dapat disebandingkan dengan Tuhan. Engkau penguasa tunggal di bumi dan di surga. Engkau yang sanggup mengatasi segala-galanya, ya Tuhan. Sungguh terpuji-pujilah Tuhan. Kau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau padu kuasa, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kami, ya Tuhan. Sungguh layaklah Tuhan terima segala pujian. Sungguh layaklah segala yang bernafas memuji-muji nama Tuhan. Sungguh segala makhluk layaknya memuliakan nama Tuhan. Sebab Engkaulah yang berkuasa mengatasi segalanya, ya Tuhan. Dunia boleh berlaku sebagai manapun juga, tetapi kekuatan Allah, kekuatan Roh Tuhan lebih dahsyat dari segala-galanya. Kami sungguh mengucap syukur menjadi milik Tuhan. Sungguh nyata perlindungan-Mu bagi kami, nyata pertolongan Tuhan bagi kami, nyata kemurahan Tuhan, nyata kebaikan Allah bagi kami, Tuhan. Buktinya di pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, karena kedahsyatan Tuhan, karena perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, Bapa. Maka untuk itu biarlah hati kami, jiwa kami, seluruh hidup kami, Tuhan, mengalu-alukan nama Tuhan,
memasyurkan nama Tuhan, berseru memanggil nama Tuhan. Sebab hanya Engkaulah jawaban kami. Engkau satu-satunya Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kami, yang sungguh ajaib dan luar biasa bagi kami. Dan itulah yang kami rayakan di hari ini. Kemenangan yang Tuhan beri bagi kami. Maka untuk itu, biar seluruh hidup kami memasyurkan nama Tuhan di saat ini Bapa. Roh-Mu mengendalikan seluruh hidup kami. Kekuatan Roh Allah kami undang hadir di tempat ini. Urapan Tuhan memperlengkapi setiap hidup kami, untuk kami beri yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bahkan kemuliaan Allah melingkupi kami. Kasih Allah mengalir bagi kami Tuhan. Untuk itu juga boleh kami salurkan. Bahkan kami berikan kepada Tuhan. Lewat apa yang boleh kami lakukan di hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Hadir-Mu dalam hidup kami. Hadir-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Kami hanya rindu berjumpa dengan Tuhan. Kami tidak lewatkan perjumpaan dengan Tuhan lewat ibadah kami pada saat ini. Kami undang hadirat Allah. Kami serahkan seluruh hidup kami menikmati lawatan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Maka semua para pelayan-pelayan Tuhan juga, yang kami percaya sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Dengan kuasa, dengan hikmat, dengan otoritas, dengan urapan baru yang daripada Tuhan. Sehingga apa yang boleh kami lakukan pada saat ini hanyalah menyenangkan hati Tuhan. Baik pemimpin pujian, singer, para pemain musik, listrik, bahkan juga multimedia, bahkan hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sudah Engkau perlengkapi, sudah Engkau urapi, sudah Engkau akan lakukan perkara yang dahsyat ya Tuhan. Untuk nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih khususnya acara perjamuan kudus di hari ini. Tuhan, kami rindu tidak sekadar kami melakukannya. Ketika kami akan menerima tubuh dan darah Kristus, maka kekuatan Allah turun bagi kami. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihibur, yang mengalami masalah dapatkan jalan keluar. Sebab tubuh dan darah Kristus tetap sama kuasanya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami akan terima kuasa lewat perjamuan kudus pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Maka untuk itu kami bersatu hati untuk menyerukan nama Tuhan, untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis dari hal-hal yang terkecil sekalipun juga. Kami panggil nama Tuhan pada saat itu, untuk menghancurkan setiap kuasa-Mu, memutuskan segala pekerjaan-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang kami izinkan Roh Allah dengan leluasa mengerjakan segala sesuatu yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, ini adalah milik-Mu. Apa yang kami lakukan pada saat ini hanyalah untuk kemuliaan, hormat, dan syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami siap memuji, membesarkan, meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Sambut hadirnya Tuhan dalam ibadah ini. Haleluya. Semua kita yang siap memuji Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau angkat pujian untuk Tuhan. Sebab kasih-Nya tak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Amin. Kita katakan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Berganti hari, tetap mulia kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap mulia
lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kembali katakan, tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan bagi Allah. Sungguh Dia sangat baik, tak berkesudahan kasih setianya. Amin. Pertanyaan, apakah kita juga setia di hadapan Tuhan? Tuhan merindukan kita setia. Amin. Kita angkat Dia yang telah lalu mengarah pada tujuan. kita sering jatuh, kita sering mengalami persoalan, tetapi Dia Allah yang sanggup menjaga setiap langkah kita, amin. Dia Allah yang sanggup menyempurnakan rancangannya di dalam kehidupan kita, asal kita mau setia di hadapan Tuhan, amin. Ku mau setia dan panggilanku sebab
panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau akan sempurnakan memang setia panggilanku, takkan sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, takkan sempurnakan ku bersedia tanpa ragu, takkan sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, takkan ku bersedia tanpa ragu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, takkan sempurnakan pekerjaan dalamku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Allah yang sanggup menjaga setiap langkah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Allah hanya ingin kita setia di hadapannya. Dengan kekuatan kita tidak mampu menjaga langkah kita. Tapi dengan pengiringan kita akan Tuhan, Dia mampu menjaga langkah kita. Amin. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan segenap hati kita. Kita mau setia di dalam pengiringan kita akan Dia. Kita mau setia di dalam pelayanan kita akan Dia. Apapun bentuknya yang Tuhan percayakan, pandanglah Dia yang memberikan pelayanan itu kepada kita. Kita akan beroleh kekuatan. Kita akan beroleh semangat yang baru. Angkat pujian seperti wanita mengurapi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagi seperti seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir mana ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan kehidupanku. Ku tetap setia
kita, pengiringan kita akan Tuhan. Yang Tuhan percaya kalau kita tetap setia. Wanita mengurapi, Dia hanya ingin kita setia. menangis di bawah Dia hanya ingin kakimu. kita setia. Dia Demikian hanya ingin kita hidupku, setia. Selebihnya Dia akan mengasihimu. bekerja. Yesus akan baik bagiku. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus akan baik bagiku sampai akhir. Ku menghubungi mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan. Kami setia di hadapan Ku tetap setia sampai akhir. sampai akhir. Ku menghubungi mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan kehidupanku. Ku tetap setia melayani Sampai akhir. ku menunggu pada. Saya serahkan kepada Bapak Bendala. Menanti janjimu sampai ku dapatkan kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Bapak Ibu, mari kita merenungkan sejenak. Apakah pujian ini yang menjadi ketetapan hati kita, Bapak Ibu? Saya rindu dan kita rindu, Tuhan juga rindu pujian ini benar-benar keluar dari hati kita yang paling dalam. Firman-Nya berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu, kalau engkau mengasihi Tuhan, mau belajar setia dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, Bapak Ibu, mari angkat tanganmu dan katakan pujian ini dengan segenap hati. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani. Wanita, engkau katakan sampai akhir hidupmu. Sampai akhir. Pria, engkau boleh berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Kiara Baba Bapa ya Rabasyana ya Rabalabasan, mampukan kami berlaku setia di hadapan-Mu, memegang janji-Mu Tuhan. Roh-Mu yang kudus memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk kami mengasihi-Mu, mencintai-Mu. Jesus, kaum pria katakan sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku
tetap setia untuk melayanimu. Sama-sama sampai kehidupanku, aku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Kami tahu Tuhan, hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini seperti kami berada dalam gelanggang pertandingan yang akan meraih mahkota kemenangan itu ya Tuhan. Itu sebabnya kami mau berlaku setia di dalam Tuhan, berlaku setia di hadapan Tuhan, berlaku setia di hadapan sesama kami, berlaku setia di hadapan keluarga kami, berlaku setia terhadap istri dan anak-anak, berlaku setia di hadapan suami ya Tuhan. Terlebih berlaku setia dalam suka dan duka, mengiringi Tuhan sampai selama-lamanya, sampai kami akhiri kehidupan kami, sampai mata kami tertutup selama-lamanya. Engkau mendapati kami setia ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kurabashana tikira labasha kakarabalabashana. Kami yang lemah ini, kami yang tidak berdaya ini, kami butuh Tuhan. Kami perlu Engkau Bapa. Kami rindu Engkau ada dalam hidup kami, dan Engkau hidup di dalam hidup kami, dan kami hidup di dalam kemenangan-Mu ya Tuhan. Hira rabasha kata kura mala masikata karabala bala basana ya rabala basana. Anugerah yang terbesar sudah kami terima melalui salib-Mu ya Bapa, melalui korban darah anak domba Allah, yaitu darah Yesus Kristus, yang kemenangan Engkau sudah berikan kepada kami ya Tuhan. Dan hari ini kami mau belajar kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Kami mau menghargai dan kami tetap berjuang ya Tuhan, sampai kami mendapat mahkota kehidupan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami, Engkau mengasihi kami, dan saat ini kami sudah memuji Engkau Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami mau tetap setia karena kami pegang janji-Mu. Engkau sanggup Bapa kami yang baik, menjaga setiap langkah-langkah kami, menjaga setiap keluarga kami, menjaga setiap pelayanan kami, menjaga setiap gereja-Mu ya Tuhan, menjaga setiap umat-Mu ya Bapa. Itulah yang kami percaya Bapa. Itu sebabnya kami hadir dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami percaya hidup kami akan menjadi dampak yang luar biasa, biar Kristus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dimuliakan Engkau, diagungkan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami, urapi firman-Mu ya Tuhan, sehingga perjumpaan kami dengan Tuhan membawa kemenangan, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Kami taklukkan seluruh kekuatan pikiran kami di bawah kaki Tuhan, sehingga pikiran Kristus, perasaan Kristus, jiwa dan roh Kristus ada berdaulat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, sambut kebenaran firman-Mu. Umat yang diberkati bersama dengan kita katakan amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, pujian tadi sudah lama tidak dinyanyikan Bapak Ibu, tapi menggugah hati kami. Bapak Ibu, mari kita belajar menginsapi, menghayati, merenungkan Bapak Ibu kebaikan Tuhan. Bukan karena kesetiaan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena cakap kuat gagah kita, kita boleh di bulan Oktober ini, kita boleh menduduki tanah perjanjian Bapak Ibu, tetapi karena janji Tuhan.
Ia berjanji kepada Abraham, Ishak dan Israel, yaitu Yakub, Bapak Ibu, aku akan memberikan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Sehingga Tuhan menggenapi janji-janjinya, Bapak Ibu. Itu sebabnya kita bangga punya Allah yang tepat janji. Janjinya ya dan amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Pujian tadi satu nubuatan bagi kami, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan nubuatan bagi kami, Bapak Ibu? Doakan Bapak Ibu, saya minggu depan harus menjemput hambanya Bapak Pendeta Amos Busten Manurung, karena beliau sudah mulai pulih dan dia pingin kunjungan ke keluarga Bapak Ibu di Kalang. Jadi beliau telepon kemarin, saya minta tolong jemput. Saya berkata bagaimana. Tapi pujian tadi, aku percaya Tuhan menyertai setiap langkah kita. Aku percaya Bapak Ibu. Secara pikiran kami berkata begini, bagaimana nanti membawa hamba-Mu Tuhan dalam kondisi seperti ini. Tapi dia gigih, tadi pagi dia foto, dia kirim Bapak Ibu, dia sudah bisa beribadah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Itu karena doa Bapak Ibu. Itu karena iman kita. Dan hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita pasang iman kita. Kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Saya ambil dari 1 Korintus pasalnya yang kedua. Haleluya. 1 Korintus pasalnya yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 2 ayatnya yang kedua. Salib. Katakan amin Bapak Ibu. Kebanggaan gereja Tuhan. Rasul Paulus katakan, tidak ada yang lain yang aku banggakan dalam kehidupan ini kecuali hanya salib Kristus. Salib yang membawa kemenangan. Ketika aku pandang salib, aku menerima kuasa. Ketika aku pandang salib, aku mengalami mujizat. Sentral kehidupan kekristenan kita adalah salib Bapak Ibu. Sekalipun banyak orang berkata enggak sanggup saya memikul salib, begitu berat penderitaanku, begitu berat. Alkitab juga berkata salib itu lambang kutuk. Kitab Ibrani berkata terkutuklah orang yang disalib. Tetapi bagi orang yang percaya, salib adalah sentral bagi kita. Amin. Tujuan hidup kita adalah salib Bapak Ibu. Sekalipun kita harus menderita aniaya, menderita cobaan, tantangan datang silih berganti. Saya sangat diberkati dengan pujian kita Bapak. Salib-Mu memulihkan, salib-Mu mengerjakan yang terbaik. Haleluya. Pandanglah salib Kristus, maka persoalanmu selesai. Pandanglah salib Kristus, maka sakitmu akan selesai. Karena Tuhan berkata di kayu salib sudah selesai. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. 1 Korintus pasalnya yang kedua ayat yang kedua Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dengan kasih Kristus saya jemput sekali lagi Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Membaca kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. 2, 3, iya. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu yang disalibkan. Sekali lagi Bapak Ibu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus katakan, sebab aku telah memutuskan. Bapak Ibu jangan terlalu tinggi pikiran kita. Saya rindu nanti saya kalau sudah kaya seperti ini, kalau saya sudah bisa saya akan buat seperti ini. Jangan terlalu tinggi pemikiran kita. Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ia kasihi Bapak Ibu, sebab aku telah memutuskan. Apa yang dia putuskan? Pengetahuannya tentang Taurat,
Dia dikatakan guru ahli Taurat, Bapak. Apa yang dia putuskan, Bapak Ibu? Kekuatannya yang ketika ia menganiaya umat Tuhan. Apa yang dia putuskan? Yang ada padanya semuanya dianggap sampah. Apa yang dia putuskan? Jabatannya, kedudukannya tidak ada artinya tanpa pengenalan akan Yesus Kristus. Katakan amin. Sungguh mengagumkan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Perkataan Rasul Paulus, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Orang-orang Romawi berkata, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pemerintahan Romawi juga berkata, terkutuklah orang yang disalib. Kita mau belajar berlaku setia, memandang salib Kristus. Kesetiaan Kristuslah yang membuat kita ada saat ini. Kesetiaan Kristuslah yang membawa kita kepada kemenangan. Kesetiaan Kristuslah yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Pujian tadi Bapak Ibu ketika kita kumandangkan, Tuhan aku rindu jemaatmu yang kau percayakan dalam tubuh Kristus GBIS benar-benar mengalami Tuhan yang sesungguhnya. Benar-benar mengalami keseriusan kepada Tuhan yang sesungguhnya. Setia dalam suka dan duka. Sampai akhir kita menutup mata. Artinya sampai mati Bapak Ibu. Sampai mati. Saya membaca sebuah buku Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Seorang bapak sakit. Keluarga berpikir kita bawa ke rumah sakit. Keluarga berpikir apa nanti biaya ini dan itu dan sebagainya. Bapak ini berkata, tidak perlu takut dan tidak perlu cemas. Kalaupun aku mati, sudah ada bagianku. Amin. Inilah yang Tuhan rindukan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi terus saya katakan, kita nggak tahu kapan waktunya. Tapi kita percaya Tuhan kau sanggup menjaga tiap langkah kita. Rasul Paulus, tidak ada apa untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain hanya Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Coba kita baca dulu ayatnya Bapak Ibu. Galatia pasal yang ke-6. Ayat yang ke-14. Salah satu tolong baca, bantu kami Bapak Ibu. Galatia. Iya. Iya. Stop. Amin Bapak Ibu. Rasul Paulus tidak mau bermegah karena ia sebagai rasul. Rasul Paulus tidak mau bermegah karena dia tukang kemah. Rasul Paulus tidak mau bermegah sekalipun banyak orang menganggapnya rabi, rasul Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi terus bergembala. MC kita tadi berkata, pertanyaan, apakah kita setia? Rasul Paulus katakan, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku juga bagi. Salibkan dirimu bagi dunia. Artinya matikan keinginan dagingmu bagi dunia. Paulus hanya mau bermegah di dalam salib. Paulus mau bermegah dalam salib karena apa? Salib yang membawa kemenangan, salib yang memperjumpakan Paulus dengan Tuhan. Dan salib itu juga yang memperdamaikan gerejanya, memperdamaikan saya, memperdamaikan Bapak Ibu, memperdamaikan kita semua dengan Bapa kita di surga. Itu sebabnya saya beri judul Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salib adalah kebanggaan.
Sampai ada orang beli emas, apa namanya teh? Kalung, ada mainannya. Itu menunjukkan apa kira-kira? Mungkin dia, aku Kristen. Saya bereng jolma. Aku Kristen, bereng salib. Oh, salib. Tapi tidak itu yang menentukan engkau pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Haleluya. Hari ini kita mau belajar. Yuk kembali kepada firman Tuhan. Bermegahlah di dalam salib Tuhan. Ya, sebab salibnya adalah kebanggaan bagi kita. Yuk kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berita sentral kehidupan kekristenan kita adalah salib. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Tahu sentral? Pusat. Kami pernah kerja di satu perusahaan. Jadi perusahaan ini antar jemput pegawainya atau karyawannya. Mereka bilang, sentral pertama di mana? Sentral kedua di mana? Supaya tidak raba-raba atau repot ke sana. Sentral itu adalah pusat. Bapak Ibu, jadi kita mau sebagai Kristen, sentral kehidupan kita adalah salib. Amin. Bagi kebanyakan orang salib adalah satu penghinaan. Betul Bapak Ibu. Saya mau katakan orang Kristen banyak dihina atau dimuliakan. Dihina dulu. Pelajaran penting Bapak Ibu. Orang yang ikut salib adalah satu penghinaan. Menderita aniaya. Firman Tuhan jelas katakan, berbahagialah orang yang menderita karena namaku, karena dianiaya dalam kebenaran. Dan benar, bagi banyak orang salib adalah penghinaan, salib adalah kebodohan. Tapi bagi kita, saya mau katakan, salib itu adalah sentral. Bahkan dikatakan juga Bapak Ibu ya, penghinaan dan kecicikan. Karena salib adalah sebuah kutuk. Pemerintahan Romawi itu membuat salib itu karena orang-orang yang jahat. Perbedaannya orang jahat waktu mau disalib itu Bapak Ibu, kayunya hanya satu, yaitu apa namanya, horizontal atau vertikal ya? Horizontal dibawa. Yang vertikal itu sudah ada di gunung itu Bapak Ibu, tinggal menyalibkan. Beda dengan Yesus. Yesus vertikal dan horizontal dibawa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga pemerintahan Romawi berkata Bapak Ibu bahwa dalam perjanjian lama salib itu adalah kutuk. Dalam perjanjian baru hukuman mati terhadap para penjahat. Yesus dikatakan orang pemerintahan Romawi adalah orang jahat, penjahat. Salah satu golongan penjahat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya hukuman mati terhadap para penjahat menurut pemerintahan Romawi. Tetapi bagi kita salib adalah sentral kemenangan yang membawa kita kepada Kristus, yang membawa kita kepada kekekalan. Salib itulah jalan, jembatan bagi kita. Apa yang dikerjakan salib dan apa arti salib Bapak Ibu? Mari kita belajar Bapak Ibu supaya kita benar-benar menghargai korban Kristus. Tadi ada doa supaya umat tidak menganggap hal ini hanya biasa. Orang yang menganggap ini biasa-biasa sama dengan orang bodoh. Biasa, sudah seperti ini. Ini pengalaman besar dalam pelayanan kami Bapak Ibu waktu di Pulau Jawa. Begitu banyak tantangan dan rintangan kami hadapi ketika kami mengangkat tubuh Tuhan, mengangkat darah Kristus. Walaupun hanya roti dan cawan, tapi menganggapnya sebagai korban yang luar biasa. Hari ini saya rindu Bapak Ibu supaya kita mengerti apa yang dikerjakan salib dan apa arti salib itu. Yang pertama Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari
Arti salib saya tulis 3P. P yang pertama adalah penggantian. Katakan amin. Kita buka ayatnya Bapak Ibu. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. P yang pertama adalah penggantian. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuh. Garis bawahi Bapak Ibu, telah memikul dosa kita. Siapa Bapak Ibu yang mau memikul dosaku hari ini? Jangankan dosa. Siapa Bapak Ibu yang mau memikul penderitaanku ini? Jangankan penderitaan. Siapa Bapak Ibu yang mau menanggung sakit penyakitku? Contoh misalnya example. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Artinya menggantikan. Dia yang gak berdosa diganti berdosa. Kita yang berdosa dibenarkan oleh karena Kristus. Ada penggantian. Kita yang kena kutuk, kita yang harus masuk ke dalam kegelapan. Tapi karena kasihnya yang begitu besar, dia ganti. Dengan satu pribadi yang sangat luar biasa, pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi kita, pribadi yang sungguh-sungguh setia kepada janjinya. Ia sendiri tidak bagi-bagi. Tidak berkata begini, Pak bagi 2 lah penderitaan ini. Enggak. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya apa? Yang di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Dosa membawa. Jangan pernah main-main terhadap dosa Bapak Ibu. Saya belum sempurna, Bapak Ibu belum sempurna. Dosa itu nikmat, ya. Tapi akibat dosa, kematian. Maut selama-lamanya. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Katakan amin. Kita hidup ini mau melakukan kebenaran dan hidup kita untuk kebenaran karena Yesus yang sudah mati menggantikan kita yang penuh dengan dosa, menggantikan kita yang penuh dengan kecicikan Bapak Ibu. Tadi pagi kami baca kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkata, aku berkata kepadamu Musa, sikap dan perbuatan bangsa Israel busuk. Katakan kepada mereka, mereka bisa berbuat ini, mereka dapat seperti ini. Bukan karena jasa-jasa mereka, tapi karena janjiku kepada Abraham, janjiku kepada Ishak, janjiku kepada Yakub. Aku mau tepati supaya umat Israel jangan berbangga. Bapak Ibu, kebanggaan kita ada Tuhan. Kemegahan kita hanya Tuhan. Kehormatan kita hanya Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Amsal, barang siapa yang merendahkan diri, ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Atau kekayaan, kehidupan, dan kehormatan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau belajar Bapak Ibu. P yang pertama, Allah di dalam nama Yesus rela menggantikan kita. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Itu ayat pertama Bapak Ibu. Coba dibacakan 1 Petrus 3 ayat 18.
Ya. Sebab juga Kristus telah mati 2 kali. Haleluya. Sekali, enggak 2 kali. Jangan kau buat 2 kali, jangan kita buat 3 kali. Tapi firman Tuhan katakan sekali untuk segala dosa kita. Terus. Wow. Yesus yang benar untuk saya yang tidak benar. Katakan amin. Yesus yang tidak berdosa mati untuk saya yang berdosa. Katakan amin. Yesus yang tidak menderita mau menderita untuk saya. Katakan amin. Haleluya. Sekali lagi Bu. Perbedaan Bapak Ibu. Dibunuh dalam keadaan manusia, menunjukkan kasihnya 100% manusia, tapi dibangkitkan menurut enggak daging. Makanya orang berkata Yesus dicuri, mayatnya dicuri. Makanya pemerintahan Romawi suruh serdadu-serdadu jaga. Mereka tidak tahu dia berfirman pada hari yang ketiga akan bangkit kembali. Menurut manusia dia dibunuh, iya, karena kasihnya begitu besar, karena cintanya bagi kita. Tapi menurut roh dia dibangkitkan. Allah di dalam nama Yesus 100% manusia membuktikan kasihnya kepada kita. Allah di dalam nama Yesus 100% roh, dia bangkit menyatakan kemuliaan. Siapakah Allah yang seperti kita? Tidak ada. Allah siapakah Allah yang seperti kita? Tidak ada. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa. Apa dosamu? Banyak. Tapi kerinduan kita jangan lagi buat dosa. Kalau kita buat dosa berarti kita mau menyalibkan Tuhan kedua kali. Satu ayat lagi. Coba. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 6. Haleluya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Penyakit siapa Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu nih asam urat, rematik, asam lambung, encok, apalagi? Sakit kepala Bapak Ibu? Sakit kepala sudah diganti dengan mahkota duri. Rematik sudah dipaku Bapak Ibu. Tangan yang jahil sudah dipaku. Haleluya. Lambung bagian dalam, paru, apa lagi? Paru, ginjal, lambung, jantung, hati sudah sembuh. Amin. Firman Tuhan katakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Penyakitku sudah sembuh dalam nama Yesus. Gak ada lagi apa lagi, kista, kusti, apa lagi, gak ada. Sudah disembuhkan. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena karena dosa-dosanya, dia kena tulah. Bukan. Ayat 4, ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena, bilang dulu kiri kanannya, ternyata aku pemberontak. Nggak ada yang berani kan? Kita anak-anak Tuhan nggak memberontak, amin. Jauhlah daripada kita roh
pemberontakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini merupakan doa kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami mau berdoa kami dijawab dan dikabulkan. Jauhkan daripada kami pemberontakan. Tidak hanya doa, jadi. Untuk apa kita berdoa, Tuhan jauhkan daripada kami pemberontakan, tapi kita tetap. Dengar Bapak Ibu, saya ajarin. Berdoalah dan berkata begini, Tuhan, aku sering berdoa begini-gini, kok nggak jadi-jadi ya? Aku rindu, aku berdoa begini, jadi. Hari ini Bapak Ibu, tantangan firman Tuhan dikatakan, tetapi dia tertikam karena dosa pemberontakan, aku tidak mau berontak. Ternyata sangat-sangat dosa yang sangat menjijikkan, namanya pemberontakan. Betul Bapak Ibu. Kenapa, dengar, kenapa bangsa Israel mau membuat patung emas dari lembu? Karena mereka berontak. Siapa pemimpin ini? Di mana dia? Kok ditinggalkan kami? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ternyata kita jahat dulunya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi. Ya, Nabi Yesaya sudah menubuatkan hal ini. Kitab Petrus juga berkata tadi, oleh bilur-bilurnya penyakitku, penyakit Bapak Ibu, penderitaannya saat ini sudah disembuhkan. Pengganti ayat 6. Kita sekaliannya sesat, seperti domba masing-masing kita mengambil jalannya. Makanya Bapak Ibu jangan ambil jalan masing-masing. Suka aku, pujian kita berkata suka-sukamu Tuhan. Malah kita suka aku, suka-sukamu Tuhan. Kita bilang itu hanya di sini. Maunya kita sendiri Bapak Ibu. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bapa di surga sudah menimpakannya kepada Kristus. Supaya apa? Selesai. Ada 2 orang anak. Anak ini kembar, Bapak Ibu. Anak ini kembar. Kayaknya sepertinya nggak ada perbedaannya. Biasa kalau orang kembar kan ada perbedaannya kira-kira gitu ya. Dilihat begini, dilihat begini, pasti adalah perbedaannya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang bapak ini punya anak 2 kembar. Yang satu apa ya kalau memutuskan di pengadilan itu palu ya, hakim ya. Hakim. Yang satu hakim bijaksana, adil, jujur, tidak mau terima suap. Luar biasa, sangat mengagumkan Bapak. Tetapi si bungsu luar biasa, nakal, jahat, pembunuh, perampok dan sebagainya. Lalu suatu waktu si bungsu ini ketahuanlah dia membunuh. Lalu masyarakat di sekitarnya berkata, siapalah yang akan mengadili pembunuh ini? Lalu masyarakat berkata, oh saya mengingat ada hakim yang adil, hakim yang jujur. Rupanya di dunia ini banyak hakim yang gak jujur ya. Saya gak tahu lah. Ya, saya gak tahu. Banyak gak tahu. Dia punya Tuhan, saya kalau katakan banyak ya pengacara atau hakim yang gak jujur, banyak, saya gak tahu Bapak Ibu. Tetapi daerah itu berkata ada satu orang hakim yang jujur, hakim yang adil, tidak mau suap. Dia menimbang semua dosa kesalahannya sesuai dengan perbuatannya, hukuman dijalankan katanya. Lalu dipanggillah hakim ini. Masuklah ke ruang
pengadilan, sidang. Pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian, pidana, dijatuhkan hukuman mati. Tok. Padahal si sulung sudah berkata begini, dia adikku, dia sepupuku, saudaraku. Aku harus menyatakan apa yang benar, apa yang jujur, apa yang adil. Diputuskanlah hukuman mati. Seminggu sebelum hukuman mati Bapak Ibu, si sulung pakaian rapi. Rapi Bapak Ibu, untuk menghadiri kira-kira seperti itu. Malam hari dia datang ke penjara. Besok pagi adiknya akan dijatuhi hukuman mati. Lalu masuk, mereka bincang, adikku, saya mau menegakkan kebenaran dan keadilan. Namun adikku, aku tahu kalau aku berbuat begini, aku sudah yakin dan percaya hidupku sudah bersama dengan Bapa kita di surga. Terus bagaimana bang? Besok aku begini. Iya adikku, gantilah mereka dengan pakaiannya. Diganti si sulung lah, adik, pakailah pakaianku ini. Dipakai. Abang, adik, biarlah pakaianmu saya pakai. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Keluarlah si bungsu dengan cucuran air mata. Karena dia yang selayaknya menerima hukuman mati. Tapi si sulung Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dia berdoa Bapak Ibu. Satu kalimat yang keluar dari si sulung, kira-kira, adikku, jangan lakukan lagi perbuatan yang kau sudah lakukan. Bapak Ibu, tertati-tati si bungsu keluar. Dia berkata, saudaraku, betapa luar biasanya. Sebetulnya akulah harus dihukum mati. Saudaraku sebagai hakim mengadili dengan benar, tetapi dia sendirilah yang menggantikanku. Itu sebabnya Amsal Salomo berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Akhirnya abangnya dijatuhkan hukuman mati karena abangnya punya prinsip Bapak Ibu. Selama ini aku menegakkan keadilan, kebenaran, kejujuran, pasti rohku ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan si bungsu setelah keluar, perubahan demi perubahan terjadi karena ia mengingat, jangan kau buat lagi adikku. Bapak Ibu, saya percaya kalau Tuhan sudah berkata, dosamu lah yang aku tanggung, penyakitmu lah yang aku tanggung. Jangan buat penyakitmu. Halo, penyakit bisa datang dari 3. Setan, keinginan, dan kutukan Bapak Ibu. Jangan kita datangkan penyakit ini karena kita kedagingan kita. Jangan kita datangkan dosa karena perbuatan kita. Tuhan katakan, akulah yang menanggungnya, akulah yang memikulnya. Kejahatan yang kau buat, akulah yang menanggungnya. Hari ini Bapak Ibu, masih 1P. Waktu kita sudah hampir habis. Hari ini saya tekankan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menggantikan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Yang rusak, yang tidak baik sudah digantikan oleh Tuhan. Angkat pujianmu, syukuri Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mengundang sidang jemaat untuk bersama-sama kita bangkit berdiri. Minggu depan kita akan lanjutkan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Angkat pujian kita, salibmu begitu besar, terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Salib-Mu memulihkan kami, salib-Mu menyembuhkan kami, salib-Mu memerdekakan kami, salib-Mu tujuan hidup kami. Bapak Ibu tetap dalam hadirat Tuhan.
Pandang salib Kristus. Apa dosa-dosamu Tuhan sudah tanggung. Katakan dosa kenajisan, dosa kemalasan, dosa kelambanan Tuhan sudah tanggung. Apa sakit penyakitmu, sakit bagian dalam, sakit bagian luar, mungkin sakit hati, Tuhan sudah tanggung dan jangan lakukan lagi itu Bapak Ibu. Tuhan sudah pikul kesengsaraan kita. Tuhan sudah pikul penderitaan kita. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Jesus. Kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Katakan terlalu mahal darah-Mu Kristus. Darah-Mu Yesus Tercurah hanya untukku, hanya untuk kami. Sekali lagi kita katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Katakan terlalu mahal darah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menanggung penderitaan kami. Kebanggaan kami adalah salib. Kebanggaan kami adalah salib. Tercurah untuk menebus hidupku. Dari awal kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Hayati pujian ini kalimat demi kalimat, supaya kita benar-benar mengalami satu perubahan, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Menikmati tubuh dan darah Kristus. Sentral hidup kita adalah salib. Haleluya. Kau menderita gantikanku. Yesaya menubuatkan penyakit mulai yang Dia tanggung, Selamatkanku. kesengsaraan mulai yang Dia tanggung, Hidup menyenangkan. dan sakit penyakit mulai yang Dia tanggung. Dia berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu disembuhkan. Kau menderita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang besar. Terima kasih. Kini ku hidup menyenangkan. Katakan dengan segenap hatimu, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbananmu, pengorbananmu, pengorbananmu Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Tercurah untuk terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Pengorbanan yang Kau berikan Amin. bagiku. Haleluya. Amin. Darah-Mu Yesus Tercurah untuk menebus hidupku. sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Engkau angkat pujian ini dengan suara yang slow. Dari segenap hatimu, dari segenap jiwa dan kekuatanmu, katakan terlalu besar. Pelayan Tuhan kami undang maju ke depan. Haleluya. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal 53. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan.
Demikian firman Tuhan Yesaya pasal 53 ayatnya yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya Yesus. Terlalu besar, terlalu besar. Amin Yesus Tuhan. Mari kita topangkan tangan bagi tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Allah Bapa, kami mau menikmati tubuh dan darah Kristus, darah perjanjian yang akan menyembuhkan kami, yang akan memulihkan kami, yang akan memerdekakan kami, yang membawa kami kepada kemenangan. Dalam nama Yesus, Engkau menanggung penderitaan kami Tuhan, Engkau menanggung kesengsaraan kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Kuduskan Tuhan tubuh dan darah Kristus, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan darah Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar, darah-Mu Yesus Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Oh, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus
tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Bapak Ibu, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Salib adalah kemegahan bagi kita. Ada satu hal yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Arti salib yang sebenarnya penggantian. Yesus Kristuslah yang menggantikan kita yang berdosa. Sehingga ia disalib hanya untuk menebus pelanggaran kita. Hari ini Bapak Ibu, kita bisa renungkan pengorbanan pribadi Yesus menuju bukit tengkorak Kalvari Bapak Ibu. Perjuangannya, kasih setianya, pengorbanannya, hidupnya diberikan untuk kita. Dan hari ini juga kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus sebagai lambang korban Kristus yang sudah menderita untuk kita. Sehingga kita tidak di bawah kutuk, tetapi kita hidup di dalam kasih karunia. Jangan engkau salah gunakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Renungkan perjalanan Kalvari, renungkan perjalanan Kristus. Ia dicambuk, dianiaya hanya untuk kita. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk mengangkat roti di tangan kanan kita melebihi kepala kita. Kita kumandangkan kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan bagi dunia ini. Bahwa hidup kita tidak akan sama. Kita akan mengalami perbedaan Bapak Ibu. Mengalami satu kemuliaan dan kemuliaan. Haleluya. Sebab apa yang aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, percayakah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah Tuhan. Kita mengangkat kembali cawan di tangan kanan kita melebihi kepala kita, mengumandangkan pengorbanan darah Kristus, menghapus dosa dunia, mengampuni kita semua Bapak Ibu. Sehingga ia berkata, sudah selesai. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukankah cawan yang kita pegang atasnya dengan ucapan syukur bahwa darah Kristus merupakan darah perjanjian dan darah Kristus persekutuan yang kuat dengan anaknya. Percayakah Bapak Ibu? Kalau kita percaya kita katakan amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu naikkan syukur. Naikkan terima kasihmu kepada Tuhan. Engkau sudah disembuhkan. Engkau sudah dipulihkan. Yesus sudah menggantikan hidup saya dan hidupmu Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Haleluya Bapak. Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hati yang hancur. Ku berterima
pengampunan yang kau beri. pengampunan yang kau Dengan imanmu katakan pengampunan yang pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang kau beri bagi kami. Engkau tidak pernah mengingat-ingat pelanggaran kami. Engkau tidak pernah hitung-hitung dosa kesalahan kami. Engkau sudah buang ya Tuhan ke tubir laut yang paling dalam. Merahnya seperti kermiji, Tuhan buat putih seperti bulu domba Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu, suami istri, anak-anak titipan ilahi, buah kandungan mereka berkati Tuhan. Perekonomian berkati, keuangan mereka semakin membaik, pekerjaan mereka semakin naik, jabatan mereka semakin naik, kedudukan mereka semakin naik, kasih Tuhan semakin melimpah, kemurahan Tuhan semakin nyata bagi keluarga, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi buah kandungan, bagi keturunan ilahi ya Tuhan. Diberkati Bapa yang baik. Irabasyana katukurola basyana mama ya rabasyana. Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit. Tuhan menjauhkan segala penderitaan. Tuhan menjauhkan segala persoalan. Tapi Tuhan berikan kekuatan roh-Mu untuk kami menjalani hidup ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati gereja-Mu, umat-Mu yang beribadah di rumah ya Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Berkati gereja-Mu, GBIS Immanuel, berkati gereja-gereja dari berbagai denominasi, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, berkati umat-Mu yang beribadah kepada Tuhan, berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati kota kami, kota Pematang Siantar, berkati wilayah daerah kami, di mana kami bertempat tinggal diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dimulakan Engkau. Akhirnya memperluas daerahku dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kita tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu arahkan pandangan-Mu, angkat kedua tangan-Mu, kita kembali dari tempat ini membawa kemenangan, membawa damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kita datang ke tempat ini membawa beban, kita kembali dari tempat ini membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan rohnya yang kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa,
terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, secara cepat saja Bapak Ibu pengumuman bagi kita. Tetap jaga kesehatan, pola makan kita Bapak Ibu, dan tetap minta perlindungan daripada Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan mohon dukungan doa Bapak Ibu. Seperti saya katakan tadi, mungkin Jumat kami akan berangkat ke Pekanbaru untuk menjemput hamba Tuhan Bapak Ibu untuk ke Sidikalang. Kiranya Tuhan menuntun kami dalam perjalanan bertemu dengan kita kembali dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat, salam Maranatha. Haleluya.